Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kita resep dan konsep kehidupan, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang tidak enak ini tapi bahagia. Apakah ada bentuk kehidupan yang tidak enak tapi bahagia, Beb? Ada gambarannya apa tidak? Ada. Contohnya, mohon maaf, kalau kita sakit kita pergi ke mana? Ke dokter. Diapain sama dokter? Disuntik. Ada yang merasakan disuntik nggak enak atau enak? Nggak enak semuanya. Sudah disuntik nggak enak, terpaksa disuntik, habis itu dikasih duit lagi dokternya. Ingat nggak, Bu? Ibu-ibu ketika melahirkan sakit nggak? Sakitnya luar biasa, tapi senang. Nggak ada di antara ibu-ibu sudah waktunya melahirkan sakit ini, kemudian, Bu, tunda saja 1 tahun ya. Nggak bakal mau. Kenapa? Walaupun sakit. Kenapa? Ada satu harapan. Apa harapannya? Melihat seorang anak yang dinanti-nantikan selama 9 bulan. Ada yang semacam itu, ada. Begitu pula orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan wilayah, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali. Para ulama yang dikatakan Nabi Muhammad paling beratnya cobaan Allah kepada manusia terjadi justru kepada para nabi. Lalu kepada siapa? Lalu kepada para ulama. Lalu kepada siapa? Lalu yang mengikuti jejak-jejak mereka, para nabi dan ulama. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita, mohon maaf, satu orang pun di antara kita yang mirip dengan wajah saya nggak ada di sini. Mohon maaf, bukan saya merasa sombong lebih ganteng saya, tidak. Tapi yang mirip dengan saya saja tidak ada. Bahkan di Kuningan semua tidak ada. Bahkan di Jawa Barat semua tidak ada. Bahkan di dunia semua tidak ada. Begitu pula satu saudara, 5 bersaudara, beda-beda wajahnya, beda-beda nasibnya, beda-beda bentuk wajahnya, beda-beda pula bentuk status sosialnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu memberikan semuanya itu adil. Allah menciptakan semuanya itu sebagai fitnah. Sudah lupa kita bagaimana Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ. Aku jadikan antara kalian yang satu dan yang lainnya itu merupakan sebuah fitnah, ujian. Untuk apa? Supaya kita naik ujiannya, naik dan naik. Kalau kita itu nggak naik, bukan berarti Allah Ta'ala itu kemudian menggagalkan ujian tersebut, ganti dengan ujian lainnya. Tidak, diulang. Pasti diulang. Kalau kita itu tidak melewati ujian tersebut dengan sukses, maka kita akan diulang dan diulang dan diulang terus. Sampai kapan kita itu akan naik? Sementara kita itu tahu ada ujian yang selalu datang, bukan 1 tahun 2 kali. Sebagaimana anak kita kalau sudah mereka itu menghadapi ujian, repotnya orang tua luar biasa. Sampai mendatangkan guru les, sampai yang biasanya subuh-subuh nggak pernah kita bangunkan, untuk salat subuh kita bangunkan, bukan untuk salat subuh, karena takut sampai gagal dalam ujiannya. Hanya menghadapi ujian setahun 2 kali. Padahal ujian kita, mohon maaf, bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bukan 1 jam 2 kali. Setiap saat ujian daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa melewati kalau kita nggak pernah belajar terkait dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW?